Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berkenalan dengan Canva. Jadi Canva ini sebenarnya memudahkan kita bagi yang skill desainnya pemula ya, tetapi mempunyai smartphone untuk mengoperasikan desain. Dan Canva ini mudah karena selain bisa diinstal, bagi yang memorinya memang sedikit, nggak memungkinkan, ini kita bisa masuk melalui browser dan kita ketikkan canva.com. Asal kita login dengan akun kita ya, dengan email, Facebook ataupun nomor perangkat kita, maka desain yang kita buat insya Allah tersimpan dan tidak hilang. Jadi nggak perlu di-download jika memang tidak diperlukan untuk saat itu. Nah, ini saya akan menggunakan aplikasi yang sudah diinstal di HP ya. Nah, Canva ini ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nanti teman-teman jika memang tidak belum memiliki Canva Pro, desainnya silahkan menggunakan gratis. Kita menggunakan elemen-elemen yang memudahkan gitu ya. Nanti ketika jam terbangnya sudah tinggi, silahkan bisa menggunakan Canva yang berbayar. Nah, kita sebenarnya dimudahkan gitu ya dengan Canva. Ini sudah ada bisa membuat video seluler, konten Instagram, cerita Instagram. Ini sebenarnya perbedaannya ada di letak bidangnya gitu, ukuran bidangnya ya. Jadi kalau misalnya kita pilih yang aman adalah konten Instagram, dia bisa diposting di Facebook, bisa di Instagram, bisa di story juga bisa, di WA juga bisa. Sementara kalau kita pilih story, nanti akan kepotong ketika kita postingnya di Instagram gitu. Jadi amannya kita menggunakan kiriman Instagram, kecuali untuk kebutuhan khusus yang hanya misalnya promonya lewat WA saja, itu kita bisa poster, bisa berbagai ukuran gitu ya. Sementara kalau kita mengandalkan medsos, maka untuk Instagram ini kita pilih konten Instagram. Nah, sebenarnya di sini sudah disediakan fitur-fitur template gitu ya. Jadi kalau misalnya kita itu tidak sempat gitu ya, punya waktu luang yang banyak, misalnya untuk lintasan ayat atau hadis of the day gitu ya, kita bisa menggunakan template-template yang ada gitu ya. Nah, ini sudah banyak sebenarnya dan makin banyak jika kita menggunakan Canva Pro pilihannya. Kita akan pilih yang kosong saja. Jadi kalau desain, kalau kita jam terbangnya atau ingin melatih kemampuan kita, insting kita tentang warna dan sebagainya, itu kita bisa memulai dari bidang yang kosong gitu ya. Nah, kita akan kenalan dulu. Ini adalah bagian bawah, ini adalah template, ini adalah template-template yang bisa kita pilih. Ini elemen. Ketika kita membutuhkan elemen, misalnya kita pengen gambar bunga gitu ya, bunga tak. Nah, ini kita ketikkan saja. Nah, ini yang tulisannya berbayar Pro, ini ada logonya tersendiri ya. Yang lain yang tidak ada itu adalah gratis, bisa digunakan. Kalau yang tulisannya Pro kita pilih, sementara kita menggunakan Canva gratis, maka saat nanti diunduh dia akan ada watermark Canva-nya. Kemudian galeri, ini fungsinya adalah menambahkan gambar yang berasal dari HP kita gitu ya. Nanti ini masih dibagi lagi, ini ada galeri dari yang sifatnya PNG, mungkin masuknya di download atau di WhatsApp dokumen dan sebagainya.
kemudian unggahan. Ini misalnya kita punya template warna atau kemudian logo-logo yang berkaitan dengan produk atau komunitas kita. Biasanya kita simpan di sini. Kemudian ini foto bawaan dari Canva jika kita perlu menggunakannya untuk layak background dan sebagainya. Kemudian teks ini sebenarnya Canva juga memudahkan kita. Mereka sudah menyediakan padu padan font. Jadi font mana cocok ketika diterapkan di dalam sebuah desain, ketika kita tidak punya ide gitu ya, kita bisa memilih gitu ya, seperti itu. Misalnya untuk latihan ini kami akan ini dulu ya, misalnya seperti ini. Nah ini kan dia masih grouping ya, untuk memisahkan. Ini ada fitur-fitur yang ada di bawah di sini ya. Jadi ini ada sunting adalah untuk mengedit, hapus untuk menghapus, duplicate ini untuk menduplikasi itemnya, kemudian pisahkan ini karena tadi kita grouping maka kita bisa pisahkan seperti ini. Maka ini nanti ini bisa kita tarik sendiri seperti itu fungsi yang memisahkan. Ini font, ini macam-macam yang bisa kita gunakan gitu ya, fontnya bisa dirubah-rubah. Ada ini yang lucu-lucu, ada beberapa yang memang variannya lebih banyak ketika kita menggunakan Canva Pro dan sebagainya. Ini ada tombol back gitu ya. Kemudian ada ukuran font, ada warna, ada format. Ini ketika kita pengen rata kanan, rata kiri, justify, kemudian pengen numbering dan sebagainya. Kemudian jarak, ini adalah fungsinya ketika kita punya space tertentu. Ini ya. Nah, ini adalah jarak antar huruf gitu ya. Kemudian ini jarak baris, jika kita space-nya juga terbatas, ini kita bisa kecilkan, bisa kita besarkan ya. Mungkin teman-teman belum banyak menggunakan fitur ini. Ini kemudian akan kami hapus. Kami akan mencontohkan fitur gambar ya, sebentar. Seperti ini. Maka fitur ini adalah fitur untuk menggeser dalam untuk pergeseran yang sedikit. Nah, ketika kita menggeser butuh dikit saja gitu ya. Misalnya untuk item, misalnya di sini adalah misalnya seperti ini. Nah, setelah kita kecilkan, ini kita taruh di sini. Maka ketika kita butuh menggeser tapi pergeserannya itu tidak banyak, maka kita menggunakan ini. Nah, ini ya, seperti itu. Nah, kemudian di dalam Canva ini kita untuk memudahkan desain, misalnya kita menggunakan template. Ini ya, kita lihat bahwa ini secara desain ini terlihat tidak bagus karena penomorannya ada di luar margin. Nah, untuk memudahkan kita punya garis bantu di sini nih, tampilkan margin. Ini akan keluar garis titik-titik di sini. Jadi ini kita bisa masukkan ke bidang itu supaya tulisan kita itu tidak ada di luar. Jadi kita boleh mengetikkan apa saja, jangan sampai keluar margin.